Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana ya kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum belajar, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, dan pembelajaran keempat. Menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Ya, menggunakan diagram pohon. Ayo, berlatihlah cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan diagram pohon. Ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Nah, ada beberapa cara menentukan ide pokok secara sederhana, ya, yang gampang. Yang pertama dengan mengambil kalimat utama. Sebagai contoh, ada sebuah bacaan, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, kalimat utama pada paragraf di atas adalah kalimat pertama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, karena kita mengambil kalimat utama sebagai ide pokok, maka ide pokok bacaan di atas sama seperti kalimat utama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Gampang ya? Iya. Cara yang kedua dalam mencari ide pokok adalah dengan mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Dari bacaan tadi, ya, ini sama bacaannya seperti yang tadi. Kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, kita kurangi kata-kata yang tidak perlu dalam kalimat utama tersebut. Jadi ide pokoknya menjadi kedondong memiliki berbagai manfaat. Ya, jadi kata buahnya dihilangkan. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Ya, boleh membalik kalimat utama atau menyimpulkan dari kalimat utama. Ya, tadi kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, kita balik atau kita simpulkan, ide pokoknya menjadi manfaat buah kedondong, atau berbagai manfaat buah kedondong, atau khasiat buah kedondong. Ya, ketiganya sama, yang penting maknanya sama dengan kalimat utama atau tidak merubah arti atau makna dari kalimat utama itu sendiri. Nah, yang selanjutnya menyimpulkan isi paragraf. Ya, sebagai contohnya, ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, kalimat utamanya berarti ada di akhir. Hewan ini adalah sapi. Ya. Sekarang kita akan menyimpulkan dari isi paragrafnya. Ya. Paragraf di atas itu membahas tentang apa? Ciri-ciri sapi. Sehingga ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Nah, gampang ya seperti itu. Cara yang selanjutnya, nah ini, setelah kita mengetahui ide pokok dari masing-masing paragraf, kita bisa membuat diagram pohon, ya. Diagram pohon untuk
menuliskan ide pokoknya. Boleh seperti ini diagram pohonnya, ya. Boleh seperti ini atau boleh dengan gambar apa? Gambar yang lain. Contohnya ini adalah bacaan tentang manggis. Ada manggis buah asli Indonesia, ciri khas pohon dan daun manggis, ciri khusus bunga manggis, manfaat buah manggis, dan buah manggis yang khas. Itu ide pokok. Jadi ini ada 5 paragraf. Nah, selanjutnya adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kegiatan ekonomi dan mata pencaharian penduduk di Indonesia. Kalau sekarang pengaruhnya terhadap budaya dan alat transportasi. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia adalah negara maritim, ya, atau negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan atau perairan. Nah, hal itu akan mempengaruhi budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, ya. Karena Indonesia terdiri dari berbagai pulau, otomatis setiap pulau pasti memiliki keragaman budaya yang berbeda dengan pulau lainnya. Ya, hal ini dipengaruhi oleh batas, ya, batas wilayah atau berpisahnya pulau yang satu dengan pulau yang lain. Ada keragaman suku bangsa, ya. Contohnya di Papua ada suku Dani, suku Asmat, dan lain sebagainya. Kalau di Jawa ada suku Jawa, ya. Kemudian ada Sunda, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahasa daerah yang beragam. Otomatis kalau di Jawa, Pulau Jawa itu bahasa Jawa, ya, bahasa Sunda, bahasa Betawi. Kalau di Papua ada bahasa Lani dan sebagainya, ya, macam-macam bahasanya. Berbagai macam bahasa. Selanjutnya ada keragaman pakaian adat, ya. Ada keragaman pakaian adat. Ya kan? Indonesia terdiri dari ada beberapa provinsi, ya. Nah, setiap provinsi otomatis memiliki pakaian adat yang berbeda-beda dengan provinsi lainnya. Yang selanjutnya ada keragaman rumah adat, ya. Rumah adat daerah di 34 provinsi Indonesia itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, ya. Ada 34 provinsi, jadi ada 34 rumah adat daerah. Selanjutnya ada keragaman senjata tradisional, ya. Ada senjata tradisional sama seperti rumah adat, ya. Ada 34 senjata tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Ada keris, ya. Keris dari mana? Iya, dari Sulawesi Tenggara. Ada badik dari Sulawesi Selatan, golok dari DKI Jakarta, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada keragaman alat musik tradisional. Ya, ada banyak sekali alat musik tradisional. Nah, itu adalah contoh-contoh kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, bagaimana terhadap alat transportasinya letak geografis ini? Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut, ya. Di laut berarti kalau laut tempat singgahnya, alat transportasinya kapal, itu tempat singgah kapal dinamakan pelabuhan. Ada beberapa pelabuhan yang terkenal di Indonesia, antara lain yang pertama adalah Belawan di Sumatera Utara. Yang kedua ada Bakauheni di Lampung, Pelabuhan Merak di Banten, Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur, dan Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Sedangkan bandar udara yang terkenal itu antara lain Sultan Iskandar Muda di Aceh, bandar udara
Bandar Udara Adi Sucipto di Yogyakarta, Bandar Udara Soekarno-Hatta di Banten, Bandar Udara Ngurah Rai di Bali, dan Bandar Udara Sentani di Papua. Nah ini ya, di Jayawijaya letaknya. Itu adalah pengaruh kebudayaan ya akibat letak geografis Indonesia. Nah sekarang bagaimana ya pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Nah ini berdoa sebelum belajar di kelas, itu mengamalkan Pancasila, sila yang pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Sila pertama berdoa kepada Tuhan. Nah sila kedua apa? Ya, sila kedua saling menghormati ya ketika sedang berdoa antar sesama. Sila yang ketiga apa? Bangga, ya bangga atas keragaman agama yang ada di Indonesia. Ya itu ya, ada 3 sekaligus dalam berdoa. Nah ini contoh-contoh pengamalan sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama ke-1, contohnya adalah beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Yang kedua, membina kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan orang lain dalam menganut agama atau kepercayaan. Yang keempat, tidak mendiskriminasi agama atau kepercayaan tertentu. Dan sila kedua, menolong teman, tetangga, atau orang lain saat terkena musibah dengan ikhlas. Memberikan bantuan baik dana, pakaian, atau makanan kepada korban bencana alam. Tidak semena-mena terhadap orang lain, dan juga mengakui bahwa semua orang itu sama kedudukannya, ya, sama-sama memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan sila ketiga adalah mengembangkan sikap cinta terhadap tanah air, rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamer, ya, tidak mendahulukan kepentingan pribadi tapi dahulukan kepentingan umum. Nah, kemudian tidak menyebarkan berita yang membuat permusuhan atau perpecahan. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, ikut memberikan suara dalam pemilu bagi yang sudah terdaftar, dan berani memberikan kritik dan saran kepada pemimpin jika ada kesalahan. Itu adalah pengamalan sila keempat. Sedangkan pengamalan sila kelima dalam kehidupan, contohnya tidak menuntut hak tanpa memaksakan kewajiban. Ya, kewajibannya baru dilakoni, wis jaluk hak itu yang tidak boleh. Berlaku adil terhadap teman, ya, misalnya tidak pilih-pilih teman, ya, memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Dan yang keempat, tidak menutupi kesalahan yang dilakukan temannya. Nah, adapun dampak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan itu apa ya? Apabila kita mengamalkan Pancasila itu ada dampaknya. Yang pertama, terjadi ketenangan jiwa karena hubungannya dengan Tuhan terjaga dengan baik. Yang kedua, timbulnya rasa kasih sayang satu sama lain. Yang ketiga, terwujudnya kerukunan dan integrasi baik di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, terpenuhinya semua kebutuhan dari kepentingan bersama masyarakat. Tidak terjadi ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Itu adalah dampak apabila kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita, ya. Nah, itu dia anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.